Hai semuanya, saya Kesha Amira Nazla. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Queen Salintang Raskia. Dan kami dari SMA Negeri 13 Semarang. Yuk simak video kita sampai habis. Ayo. Lin, bikin video kreatif yuk. Ayo. Suatu hari, ketika Lintang sedang masuk ke kelas, Lintang melihat Kaisa sedang duduk termenung. Lalu, dihampirilah oleh Lintang dan diajak bicara. Tumpen kamu diem. Aku boleh nggak sih tanya sama kamu? Dari tadi aku mikirin ini gak ada jawabannya sama sekali. Boleh Pak? Kenapa kamu enggak? Lin, jujur ya, diabetes itu penyakit yang kelihatan jelas. Kayak orang pasti kelihatan sakit. Menarik sih, tapi justru penderita diabetes itu kelihatannya baik-baik aja loh. Hah? Serius, Lin? Serius lah, yang nggak kelihatan itu beban mentalnya. Coba jelasin, biar teman-teman pada tahu. Diabetes mellitus bukan hanya soal angka gula darah, tetapi juga menyentuh sisi mental dan kualitas hidup penderitanya. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis saat tubuh tidak mampu mengatur gula darah karena adanya gangguan insulin pada tubuh. Berarti bukan kebanyakan makan manis kan? Bukan, ada faktor genetik, gaya hidup, kondisi tubuh yang berat, yaitu perlu pengelolaan selama seumur hidup. Seumur hidup, itu aja udah bikin stres. Kalau sehari-hari, apa yang paling berat? Rutinitas, kontrol gula darah, atur pola makan, takut hipoglikemia, atau komplikasi. Berarti gak bisa hidup bebas ya? Bisa, tapi dengan banyak pertimbangan, dan itu pun bisa bikin capek secara mental. Rutinitas yang tampak sederhana bagi sebagian orang ternyata bisa menjadi tekanan besar bagi para penderita diabetes. Tekanan dari orang lain juga ada ya? Banyak, ada yang dikatain lebay, alay, terus ada lagi kata umpatan tanpa empati. Kalau mental turun, apa pengobatan mesti jalan ya? Seringnya gak optimal, sering bikin orang kehilangan motivasi untuk merawat dirinya. Berarti mental dan fisik saling terhubung ya? Banget. Terus kalau udah kayak gitu, sebagai orang sekitar, kita harus apa? Bisa, kita sebagai orang sekitar dapat mengajaknya untuk komunikasi edukatif. Maksudnya cara ngomong kita. Iya, bahasa sederhananya kita nggak boleh menghakimi, tetapi kita harus penuh empati. Berarti gak cuma nasihat, tapi juga mendampinginya. Tapi kalau semisal semua orang paham, berarti dampaknya beda kan? Nah, itu yang namanya literasi kesehatan. Orang jadi tahu dan peduli terhadap sesama. Literasi kesehatan mendorong pemahaman, mengurangi stigma, dan memperkuat dukungan sosial. Aku pikir diabetes itu cuma penyakit fisik, tapi sekarang empati itu sama pentingnya dengan pengobatan ya. Mungkin kita bukan tenaga medis, tetapi kita bisa membuat lingkungan yang mendukung. Berarti
diabetes itu bukan cuma tentang gula darah ya. Tetapi juga tentang mental, lingkungan, bahkan komunikasi. Setiap orang memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang memiliki rasa empati dan aman. Melalui komunikasi edukatif, kita dapat membangun literasi kesehatan yang lebih baik. Yuk, tingkatkan literasi kesehatan Melalui komunikasi edukatif.